Halo kawan-kawan aku semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Roy Laya. Kali ini kita akan melanjutkan lanjutan novel dari bab 1 semalam ya. Oke, selamat menonton. Bab 2. Hati ini menangis. Christine langsung menodongkan sebuah pistol di kepala sang dosen. Hawa di ruangan ini seketika berubah jadi mencekam. Cepat tanda tangan. Jika tidak aku akan membunuhmu sekarang juga. Cepat. Ancam Christine dengan penuh intimidasi, dia menekan pistol tersebut tepat di atas kepala Pak dosen yang telah berada di atas meja. Christine kini menyerupai seorang nona muda keturunan mafia. Baik Christine, aku akan menandatanganinya sekarang juga, balas Pak dosen dengan gagap, keringat dingin tanda ketakutan mulai muncul di dahinya, tangan kanannya bergerak cepat untuk menandatangani skripsi Christine tanda A. Karena benci begitu menggebu, setelah sang dosen menandatangani skripsinya Christine pun langsung menembak kepala Pak Rafli. Dor. Tapi sayangnya semua itu hanya ada di dalam khayalan Christine saja. Hingga detik ini Pak Rafli masih saja terus menguji kesabarannya. Dia telah rela untuk bimbingan dimanapun, di sini atau di apartemen. Tapi Pak Rafli lagi-lagi menolak dengan cara yang menyebalkan. Malam ini aku ada pertemuan keluarga, kamu mau ikut? Tawaran macam apa itu? Art. Kesal Christine di dalam hati, tangan dan kakinya gatal sekali ingin memukul dan menendang dosen tua ini. Sialan, keparat, kucing. Geramnya lagi, selalu mengumpat di dalam hati. Kenapa diam? Tidak mau ikut? Berarti kita tunda dulu bimbingannya, ucap Rafli. Dia telah selesai membereskan meja, siap untuk pulang. Tapi sekarang langkahnya masih terjeda, karena harus lebih dulu menghadapi salah satu mahasiswanya yang barbar. Bukannya Rafli tidak ingin menandatangani skripsi Christine, bukannya dia menunda-nunda, namun memang skripsi Christine belum sempurna. Kemarin di saat mereka bimbingan Christine malah tertidur, jadi ini semua murni kesalahan Christine. Bukan dia yang menunda. Dan sekarang urusan Rafli bukan hanya tentang Christine saja, dia pun memiliki urusannya sendiri. Mana bisa saya ikut Pak? Mau jadi apa saya di acara keluarga Bapak? Tanya Christine, sampai memelas nada bicaranya, bingung harus bicara seperti apa lagi agar sang dosen mengerti, bahwa waktunya nyaris habis. 6 hari lagi bukanlah waktu yang sebentar, jika terlewat maka hancurlah masa depannya sendiri. Jadi apa? Tentu saja mahasiswaku, jika ada kamu aku punya alasan untuk pergi lebih cepat, balas Rafli, jadi terpikir tentang hal ini. Makan malam keluarga adalah sesuatu yang dia hindari, jika ada Christine bersamanya dia bisa memanfaatkan wanita ini. Beralasan tak bisa berlama-lama karena ada mahasiswa yang selalu mengikutinya untuk bimbingan. Christine menggeleng pelan, meski semua hal akan dia lakukan, tapi Christine tidak sampai senekat itu. Sampai masuk ke dalam acara keluarga sang dosen. Sebagai seorang nona muda Christine memiliki batasan-batasannya sendiri. Terlebih kedua orang tuanya selalu memberi batas jam 9 malam harus di rumah. Jika dia ikut Pak Rafli entah bagaimana perjalanan waktunya, bisa saja semuanya terjadi di luar kendali. Sementara Christine tak ingin kedua orang tuanya tahu bahwa skripsinya masih banyak hambatan, dia telah sesumbar mengatakan bahwa pasti wisuda tahun ini. Besok pagi saja Pak, besok pagi saya akan kembali menghadap Bapak untuk bimbingan, ucap Christine kemudian, akhirnya dia kembali mengambil keputusan. Memecah satu balon nyawanya sebelum hari H. Besok aku tidak datang ke kampus, balas Rafli dengan entengnya. Plak. Christine langsung menamparkan wajah pria ini, tidak. Aksi ini pun hanya ada dalam bayangannya. Kenapa? Aku akan menemui Bapak dimanapun. Datang ke kantorku jam 10 pagi, lewat dari itu jadwal bimbinganmu mundur lagi, putus Rafli, dia mengambil dompetnya di saku celana dan menyerahkan sebuah kartu nama. Di sana tertulis jelas nama dan jabatan pria itu di sebuah perusahaan ternama. Rafli Ahmad, CEO Central Asia Group. Christine tahu perusahaan ini bergerak di bidang properti,
Setiap bangunan yang diciptakan oleh perusahaan ini selalu menggunakan kualitas yang begitu mewah. Tiap bangunan dengan lambang berlian bisa dipastikan milik keluarga Rafli, mulai dari apartemen, mall, hotel dan gedung teater dan masih banyak lagi. Christine tahu banyak karena perusahaan keluarga Rafli sejalan dengan perusahaan keluarganya, perusahaan Dragon Kingdom yang juga bergerak di bidang yang sama. Selain dosen ternyata Pak Rafli juga seorang CEO, pantaslah pria ini paling sibuk dibandingkan dosen-dosen yang lain. Dan sialnya Christine mendapatkan dosen pembimbing pria paling sibuk tersebut. Setelah menyerahkan kartu namanya Rafli pun mulai melangkah pergi. Tapi dengan cepat Christine tahan dengan kata-katanya. "Saya akan datang Pak, saya pastikan tidak akan terlambat," ucap Christine. Ayo keluar. Ruangan ini ingin aku kunci." "Baik," balas Christine dengan cepat, dia bahkan nyaris berlari untuk keluar dari ruangan tersebut. Sementara Rafli tetap berjalan seperti biasa. Karena Christine tak ingin ikut, maka malam ini dia benar-benar menghadapi seluruh keluarganya seorang diri. Sore itu suasana kampus mulai berangsur sepi, gedung program studi ini pun nyaris ditutup oleh penjaga keamanannya. Christine bahkan pulang paling akhir, dia masih sempat melihat mobil Pak Rafli yang meninggalkan area kampus. Hampir jam 6 sore akhirnya Christine tiba di rumah, biasanya dia langsung berteriak memanggil sang Momi. Biasanya dia adalah yang paling berisik di rumah utama keluarga ini. Tapi hari ini Christine merasa begitu lelah, bukan hanya pikirannya yang penuh tekanan, tapi juga hatinya juga begitu penat. Segala sesuatu yang dia kita akan berjalan dengan baik nyatanya berujung acak-acakan begini. Sayup-sayup Christine mendengar pembicaraan orang tuanya di ruang tengah. "Sepertinya Christine tidak akan wisuda tahun ini, Dat," ucap mamanya. "Kenapa? Bukankah dia masih berusaha untuk menyelesaikan skripsinya?" balas papanya. "Tapi 1 minggu lagi waktu pendaftaran wisuda habis. Jadi Momi tidak ingin kita menaruh harapan besar pada Christine. Tidak apa-apa jika dia harus wisuda tahun depan," serentak dengan Santi, jelas Momi lagi. Santi adalah adik Christine, jarak mereka adalah 2 tahun. Tapi Santi yang cerdas berhasil mengambil kelas percepatan, jadi kuliahnya pun bisa selesai dengan cepat. Santi turut bahagia juga atas nasib baik yang dialami oleh sang adik, namun dia benar-benar merasa terpuruk untuk hidupnya sendiri. Tak ada pembicaraan yang menyakitkan di antara kedua orang tuanya tersebut, tapi entah kenapa hati ini sesak sekali. Entah kapan dia bisa jadi anak yang membanggakan. "Mom," panggil Christine, menghampiri seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah tidak mendengar apapun pembicaraan kedua orang tuanya tersebut. "Christine, kamu sudah pulang?" sahut Kak Mei yang tiba-tiba muncul dari arah dapur. Kak Mei adalah kakak ipar Christine. "Iya Kak, aku akan langsung naik ke atas," ucap Christine, lalu tersenyum hambar. Kak Mei, Momi dan Dedi sampai heran melihat sikap Christine sore ini. Christine pasti tertekan karena dosennya itu. "Lebih baik kita jangan ganggu dulu Mom, Dat," ucap Mei dan kedua mertuanya mengangguk setuju. Masuk ke dalam kamarnya Christine langsung menutup pintu. Gadis yang selama ini terlihat ceria kini diam-diam menangis di dalam kamarnya.